Hai Church, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di program Allah Baik Ministry Aku dan Alkitabku yang hadir setiap hari Kamis jam 7 malam. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan. Bukan hanya belajar firman Tuhan atau belajar Alkitab saja, tetapi kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dihidupi oleh firman Tuhan, dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya rindu dengan menghidupi firman, kita menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah saudara, tidak akan ada pertumbuhan rohani tanpa firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, hanya melalui menghidupi dan dihidupi firman Tuhan, kita akan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya ketika kita belajar firman, kita menjadi bukan hanya bertambah wawasan kita, tetapi juga bertambah juga kedewasaan kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian kedua dari Aku dan Alkitabku, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menaikkan satu pujian bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima Kamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Engkau mengampuni kami, Engkau mengasihi kami, oh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk program Aku dan Alkitab-Mu. Biarlah kiranya kami boleh ambil kembali Alkitab kami. Kami boleh kembali membacanya. Kami boleh kembali merenungkannya. Kami boleh kembali untuk menghidupinya. Kembalikan kegirangan yang pernah ada, kesukaan akan firman-Mu, kesukaan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah mengampuni kami dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan program Aku dan Alkitab-Ku malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pada bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita sudah belajar tentang the creator of all, pencipta segalanya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagian yang kedua, khususnya ayat yang kedua. Saya ingin mengulang lagi membaca bagian dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang,
lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, fokus kita malam hari ini pada ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Saudara, bahasa Ibrani atau kalau kita menggali firman ini, bagian dari ayat 2 ini meneropongnya dari bahasa Ibrani, maka bahasa Ibrani yang dipakai untuk kata belum berbentuk adalah tohu, bukan tahu ya, tohu. Dan kata kosong adalah bohu, yang artinya tidak berisi atau kosong. Memang ada tahu berisi, ada tahu yang kosong, tapi tidak ada hubungannya. Tohu bohu yang artinya adalah kosong atau tidak berisi dan kosong kira-kira. Nah, arti lain dari dua kata ini adalah kacau dan tandus. Jadi kata tohu bohu itu bisa diterjemahkan kosong, tidak berisi dan kosong, tetapi juga bisa memiliki arti kacau dan tandus. Itulah tohu bohu. Nah, dari bagian pertama yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, penciptaan itu tidak dimulai dari sesuatu yang tidak ada loh saudara. Seringkali kita mengatakan bahwa bumi ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan isi dari bumi ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, penciptaan itu bukan berarti tidak dimulai dari sesuatu yang tidak ada. Jelas Alkitab mengatakan kepada kita, pada mulanya Allah. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah sendiri. Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, diciptakan oleh Allah. Kenapa demikian? Saudara, karena keberadaan Allah lah segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan yang ada di atas bumi itu ada. Oleh karena keberadaan Allah lah, maka segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan yang ada di atas bumi itu ada. Nah, di bagian yang kedua ini, kita dapat belajar melalui satu pertanyaan yang kita dapat renungkan bersama-sama. Mengapa Allah itu menciptakan bumi yang kosong, bumi yang belum berbentuk, atau bumi yang kacau, atau bumi yang tandus? Saudara, kalau pertanyaan ini kita renungkan baik-baik, maka sebetulnya kita akan menemukan jawaban yang sangat berbeda. Kenapa demikian? Ingat saudara bahwa pada permulaan Allah menciptakan itu tidak hanya menciptakan bumi saja, tetapi dikatakan dia juga menciptakan langit. Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dan menariknya kalau kita membaca ayat yang kedua ini, tidak ada penjelasan tentang langit. Tetapi yang dijelaskan hanya bumi oleh penulis kitab Kejadian. Tidak ada kata tandus untuk langit. Tidak ada kata kosong untuk langit. Tidak ada kata kacau untuk langit. Tetapi untuk bumi itu dikatakan kacau dan tandus. Ini menunjukkan saudara kepada kita bahwa tidak ada kerusakan pada langit. Tidak ada kekacauan pada langit yang diciptakan oleh Allah.
Ini berarti, saudara, bahwa pada permulaan diciptakan oleh Allah, keduanya, baik langit maupun bumi, itu diciptakan dalam keadaan baik sebetulnya. Bukan diciptakan dalam keadaan kacau. Bukan diciptakan dalam keadaan tandus. Minta maaf, saudara. Saya yakin, saudara, saudara dan saya semuanya percaya, saudara. Kenapa? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu yang tidak baik, bukan? Kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Jadi percayalah, saudara, Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu yang rusak seperti yang kita bayangkan. Namun demikian, saudara, mengapa di ayat yang kedua ini penulis kitab Kejadian menjelaskan tentang keadaan bumi yang kosong, keadaan bumi yang tandus, keadaan bumi yang kacau, keadaan bumi yang mungkin kita boleh mengatakannya porak-poranda. Ya, dikatakan kacau dan tandus. Mengapa, saudara, bisa kacau? Mengapa bisa menjadi tandus? Siapa yang menyebabkan kekacauan itu? Siapa yang menyebabkan menjadi tandus? Tuhan tidak mungkin melakukannya, karena itu adalah ciptaannya. Dia menciptakan segala sesuatunya pasti baik. Saudara, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kekacauan bumi yang terjadi pada saat itu terjadi karena bertepatan pada saat yang sama iblis itu melakukan pemberontakan kepada Allah. Dan kemudian iblis dibuang keluar dari kerajaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, 16 dan 17. Saya akan bacakan untuk saudara supaya saudara memiliki gambaran yang lebih utuh tentang apa yang terjadi sebelum segala sesuatunya ditambahkan oleh Tuhan di atas bumi ini. Dikatakan demikian, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Gambaran tentang pemberontakan iblis kepada Allah. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya. Inikah, katanya, yang telah membuat bumi gemetar. Inilah dia, atau inikah dia yang telah membuat bumi gemetar. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan to cause to quake. Yang menyebabkan gempa atas bumi. Bukan hanya gemetar, saudara. Tetapi yang menyebabkan gempa atas bumi. Dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan goncang. Dan yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Terjemahan yang lain dikatakan uninhabited land. Tanah yang tidak berpenghuni. Dan menghancurkan kota-kota yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Saudara, jelas gambaran ini. Beberapa penafsir merujuk pada apa yang dikatakan oleh Yesaya. Bahwa pada saat iblis memberontak kepada Allah, atau malaikat Allah yang memberontak kepada Allah, maka pada saat yang sama dia ditolak dari kerajaan Allah. Dan dia dibuang ke bumi. Dan pada waktu dia dibuang ke bumi, orang akan mengatakan, inikah dia yang membuat bumi gemetar? Inikah dia yang membuat bumi mengalami
gempa yang sangat dahsyat yang membuat dunia seperti padang gurun. Saudara, di sini kita tahu bahwa sebab terjadinya kekacauan bumi yang telah diciptakan oleh Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, ada yang merusaknya, ada yang membuatnya kacau, ada yang menyebabkan bumi menjadi rusak, bumi menjadi kacau, sehingga seluruh permukaan bumi hanya ditutupi oleh yang namanya kegelapan. Ini berbicara tentang bumi, ada dua indikasinya. Bumi dalam bentuk planet, bumi dalam bentuk tanah. Ya, bumi dan air dikuasai oleh pemerintah. Nah, yang dimaksud bumi di sini adalah tanah. Tetapi bisa jadi bumi di sini adalah planet bumi yang kita tinggali ini. Ya, bicara tentang planet dan bumi yang merupakan tanah yang kita injak. Nah, bumi yang dimaksud di sini adalah planet bumi. Jadi keseluruhan bumi itu menjadi rusak karena ada yang merusaknya. Saudara, kekacauan inilah yang kemudian dihentikan oleh Tuhan, dibereskan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang lain. Saudara, dengan segala isinya, maupun yang ada di langit, maupun yang ada di bumi, Tuhan bereskan terlebih dahulu. Tuhan pulihkan terlebih dahulu. Kekacauan inilah yang dihentikan dan dibereskan oleh Allah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa maksud dan kehendak Allah belum dapat dipenuhi sebelum kuasanya mengubah kekacauan itu menjadi sesuatu yang dipulihkan, diubahkan, dibereskan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya begini, saudara. Bagaimana Allah memulihkan semua kekacauan yang dialami oleh bumi akibat dari pemberontakan tersebut? Akibat dari kerusakan atau perusakan yang dilakukan oleh iblis kepada bumi yang telah Allah ciptakan. Bagaimana Allah memulihkannya? Alkitab mengatakan begini, saudara, di kalimat selanjutnya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata roh ini berasal dari bahasa Ibrani ruah dalam bahasa Ibrani dan pneuma dalam bahasa Yunani yang seringkali diartikan roh, nafas, atau angin. Beberapa terjemahan menerjemahkan dengan suatu angin dari Allah, suatu angin ilahi, atau nafas Allah, atau ada yang menerjemahkan juga roh Allah. Saudara, namun demikian kata ruah yang kita renungkan bersama pada malam ini lebih tepat diterjemahkan dengan roh Allah. Ruah di sini lebih tepat diterjemahkan dengan roh Allah daripada angin ilahi atau nafas Allah. Tapi lebih tepat diterjemahkan dengan roh Allah. Karena ini sangat berkaitan dengan pribadi Allah, atau seringkali kita menggambarkannya tentang Allah Tritunggal. Sehingga disinilah kita bisa menggambarkan tentang pribadi ketiga dari Allah yang kita kenal Tritunggal. Ada penterjemah atau penafsir lainnya yang mengatakan bahwa ini tidak berbicara tentang Roh Kudus, tetapi ini berbicara tentang Roh Allah. Sehingga dalam konteks ayat yang kedua ini tidak bicara tentang pribadi ketiga dari Allah, tetapi hanya berbicara tentang Roh Allah itu sendiri. Jadi dalam konteks ini hanya muncul Dwitunggal. Tetapi saya meyakini ini adalah gambaran dari tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gambaran tentang Tritunggal. Nah, kata melayang-layang, kata ini bisa berarti banyak hal, saudara.
Kata ini bisa berarti seperti seekor induk burung mengerami telurnya. Demikianlah Roh Allah mengerami bumi ini sebelum di atasnya diciptakan segala sesuatu. Kata ini juga berarti merenung atau melayang-layang secara aktif. Nah, ada beberapa mitos sebetulnya kalau kita membaca cerita-cerita mitologi atau mitos dunia ini di sekitar kita yang memiliki cerita yang hampir mirip dengan ayat yang kedua ini. Misalnya kronologi Venesia, ya, Venesia itu menyatakan bahwa bumi, kosmologi dari Venesia menyatakan bahwa bumi ini berasal dari sebuah telur yang dierami. Ya, ada orang yang mengatakan demikian. Bagaikan induk burung setia melayang-layang di atas sarangnya, demikianlah Allah bergerak, berkeliling sambil melimpahkan kasih-Nya atas bumi. Sehingga apa yang kacau dipulihkan, apa yang rusak dipulihkan, dan terjaga serta terpelihara sempurna kembali. Semua yang kacau dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kata ini juga menggambarkan tentang kehadiran Allah yang memberikan energi, menyentuh, mengusap bumi, ya, yang pada waktu itu kacau, diusap, disentuh. Roh Allah tidak menciptakan karena yang menciptakan adalah firman Allah, tapi sentuhan-sentuhan ilahi, jamahan-jamahan ilahi dari Roh Allah memulihkan bumi yang disiapkan untuk dipenuhi dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Ini kira-kira background, latar belakang dari kita memahami kalimat, anak kalimat, kata, sehingga kita memiliki gambaran yang lebih utuh tentang Roh Allah yang melayang-layang. Bumi belum berbentuk dan kosong. Apa artinya? Kita sudah belajar tadi. Nah, bagaimana kita aplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kita? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang disiapkan dan direncanakan oleh Allah bisa saja mengalami kerusakan, bisa saja mengalami kekacauan. Tetapi saudara, itu tidak berarti bahwa apa yang direncanakan Allah itu tidak sempurna. Satu hal yang perlu kita ketahui sebetulnya adalah apa, saudara? Bahwa Allah tidak pernah menciptakan atau merencanakan sesuatu yang rusak. Allah tidak pernah menciptakan, merencanakan sesuatu yang kacau. Tetapi bila ada yang merusak dan yang mengacaukannya, Allah sanggup memulihkannya. Percayalah saudara, Allah sanggup memulihkannya. Tuhan merencanakan bahtera rumah tangga itu baik. Tapi kalau ada yang merusak, Tuhan dapat memulihkannya. Kalau ada yang memiliki masa depan yang tidak baik, Allah sanggup memulihkan. Sehingga anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Ada orang atau pribadi atau intervensi kuasa gelap mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan, mengacaukan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang buruk, rancangan-rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Tapi Dia merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau ada yang rusak, ada yang mengacaukannya, Tuhan sanggup memulihkannya. Termasuk Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Roh-Nya akan menyentuh kita, mengusap kita, mengeraminya, dan memulihkannya menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bisa jadi, saudara, kerusakan atau kekacauan itu terjadi karena iblis seperti yang kita pelajari tadi di awal. Ia memberontak dan mencoba untuk mengacaukan, merusak apa yang Allah telah ciptakan.
Tapi bisa jadi juga kerusakan, kekacauan itu terjadi karena kesalahan manusia. Karena dosa kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Nanti kita akan belajar di bagian-bagian selanjutnya. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa merusak rencana Allah atas hidup manusia dengan melakukan pemberontakan kepada Allah. Karena dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Mereka tidak mendengar perintah Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan dan penuh kesetiaan. Sehingga masa depan manusia yang direncanakan sangat baik itu hampir-hampir gagal. Hampir-hampir saja kacau karena ada yang merusaknya, ada yang mengacaukannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, memulihkan hidup manusia, mengampuni dosa manusia, supaya manusia kembali kepada Allah. Manusia hidup kembali serupa dan segambar dengan Allah. Iblis mencoba untuk merusaknya. Iblis mencoba untuk menghancurkannya. Dan bahkan kita sendiri, oleh karena kebodohan kita, mencoba untuk merusak dan mengacaukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, rencana agung Tuhan atas hidup manusia tidak akan pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Saudara, saat ini dunia sedang mengalami yang namanya kekacauan, diakibatkan oleh wabah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona atau coronavirus yang kita kenal dengan istilah atau nama COVID-19. Para pemimpin dunia bingung, termasuk pemimpin-pemimpin di Indonesia, dan berusaha menghentikan penyebaran virus ini. Berbagai cara ditempuh, terus mencari obat, terus mencari cara untuk menghentikan penyebaran virus ini menjadi lebih besar. Mencoba menghentikan mutasinya, memutus mata rantainya, ditempuh dengan berbagai macam cara, melalui PPKM, melalui PSBB, melalui pembatasan manusia, orang yang pergi dari kota ke kota yang lainnya, melakukan pembatasan alat-alat transportasi untuk mencegah penyebaran virus ini, sehingga mereka yang terpapar tidak semakin banyak. Mereka yang terpapar dapat disembuhkan. Mereka yang terpapar dapat dipulihkan. Menghentikan laju kematian dan memperbanyak laju kesembuhan. Saudara, bukan hanya menyerang tubuh manusia, tetapi juga berdampak secara ekonomi. Ekonomi Indonesia goncang. Ekonomi seluruh dunia goncang. Dunia Indonesia mengalami krisis perekonomian. Bisa saja merupakan krisis jangka pendek, bisa jadi krisis jangka menengah, bisa jadi krisis jangka panjang. Saudara, bisa jadi ini karena hukuman Tuhan. Kalau orang menelaah, mengevaluasi, bisa jadi ini adalah hukuman Tuhan atas manusia yang sombong dan melupakan Tuhan. Tapi bisa jadi juga ini karena dosa dan kesalahan kita manusia, kesalahan manusia dengan cara hidupnya yang rusak, cara hidupnya yang tidak baik. Mereka merusak iklim, mereka merusak bumi ini, cuaca menjadi berubah, siklus menjadi berubah, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan baik oleh bakteri, baik oleh karena virus, atau oleh karena yang lainnya. Karena ada kesalahan manusia di dalamnya. Bisa jadi juga karena ini adalah pekerjaan iblis. Yang memang pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mengacaukan ciptaan Tuhan. Mengacaukan bumi sebagai karya Allah. Supaya orang tidak menyembah kepada Allah. Supaya kita tidak takut kepada Allah.
Saudara, firman Tuhan malam ini berkata, di tengah-tengah kekacauan itu, Alkitab mengatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ngapain saudara? Ngapain Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Untuk memulihkan yang kacau, untuk memulihkan yang rusak, agar rencana Tuhan atas bumi ini berjalan kembali, baik kembali seperti yang dikehendakinya. Rencana agung Tuhan dalam hidup kita, rumah tangga kita dipulihkan kembali, tidak rusak. Saudara, sekali lagi, mari kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan apabila karena dosalah Tuhan menghukum dunia ini, dan berjanji untuk mengampuni dosa kita. Mari kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, agar iblis yang bekerja di balik semua kekacauan yang ada, dipatahkan kuasanya dan dihentikan perbuatannya yang mengacaukan, yang membuat tandus, yang merusaknya, yang ditimbulkannya, dampak negatifnya. Saudara, mari kita minta Roh Allah mengerami dunia ini. Roh Allah mengerami bangsa ini. Roh Allah mengerami gereja, tempat di mana kita melayani. Roh Allah melingkupi, mengerami keluarga demi keluarga, sehingga yang sakit disembuhkan, dipulihkan ekonomi mereka, diberi kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Saya berdoa Roh Allah ada di atas keluarga saudara. Roh Allah ada di atas gereja kita. Roh Allah ada di atas kota kita, atas Indonesia. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin, saudara. Saya ingin mengajak saudara menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa. Ku yakin korban Kristus di atas salib. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul, letakkan tanganmu di dada. Mari minta anugerah Tuhan. Anugerahnya sempurna. Ku yakin korban Kristus di atas salib berubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Pun aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin hidup penuh rahasia ini sekali akan lalu pasti. Tetapi kuasa iman memberi kemenangan menuju ke pangkuan Tuhan. Pun aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati.
Kalvari, sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Saya berdoa, saudara, situasi apapun dalam dunia ini yang terjadi, percayalah, saudara, tetap pegang salib Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan menganugerahi kita yang terbaik. Amin. Amin. Mari letakkan tanganmu di dada. Saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa Roh-Mu ada di atas kami, ada di atas rumah tangga kami, ada di atas gereja kami, ada di atas kota kami, ada di atas bangsa kami, dan bahkan ada di atas dunia ini. Melayang-layang, mengusap, menyentuh, menjamah, memulihkan. Yang kacau dipulihkan, yang rusak dipulihkan. Sehingga pemulihan itu membuat Tuhan menciptakan yang terbaik di atasnya. Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Kiranya keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang membuat kacau rencana Tuhan. Pulihkan kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga kami, masa depan gereja kami, masa depan kota dan bangsa kami. Kami percayakan ke dalam tangan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa, kiranya kita sungguh meyakini anugerah Tuhan. Roh Allah ada di atas kita, menyentuh, menjamah, dan memulihkan. Yang kacau, yang rusak, yang sakit, disembuhkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan di program Aku dan Alkitabku. You are blessed. Thank you.